Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Edward Surya Sumirat dengan NIM 67 2017 310. Saya di sini ingin menjelaskan tentang performance test atau stress test dari website localhost, aplikasi perpustakaan. Ya, kita mulai saja langsung. Pertama yang harus kita lakukan adalah meng-add thread user dengan milih thread group. Number of usernya 20, kita buat 20, loop count-nya 2, jadi total nanti ada 40 data yang kita terima. Ramp up periodnya kita buat 2 second atau 2 detik, dan kita tambahkan HTTP request menggunakan HTTP, dan karena menggunakan localhost jadi server name atau IP-nya localhost, dan port number-nya 80. Path-nya adalah aplikasi perpustakaan /login.php. Untuk verifikasi bisa kita lihat di sini, sama seperti halaman utamanya. Oke, setelah itu kita tambah lagi listener menggunakan tabel. Dan menggunakan tree juga. Ya, dan kita tambah satu lagi respon assertion, tapi kita tunda dulu, kita tes dulu, coba untuk tes biasa dulu. Ya, kita run, dan hasilnya ya betul ada 40 data dan semuanya checklist hijau. Di bagian tree juga hijau semua. Oke, lalu kita lanjut ke response assertion-nya. Kita menggunakan response code dengan pattern matching rules yang contain. Kita add dulu pattern-nya 200 kodenya. Kita bersihkan dulu. Kita buktikan sudah bersih semua. Tidak ada data sisa. Kita tulis di sini 200 pattern untuk yang akan mau kita tes. Dan kita akan ngecek apakah masih bisa. Ya, 40 data sudah muncul. Checklist hijau semua. Di tree juga begitu. Coba kita edit yang 200 menjadi 201. Baik. Ya, kita bersihkan dulu. Sudah tidak ada data sisa, lalu kita run sekali lagi. Ya, di sini error semua, jadi response code-nya memang 200. Jadi kita harus edit lagi 200. Kita bersihkan. Sudah bisa kembali. Ya, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Mungkin materi selanjutnya bisa dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, saya Kores dengan NIM 67 2017 224. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsional test. Baik, saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi perpustakaan ya. Di sini saya login dengan admin dan juga dengan paspor Pensis 2020. Di sini ada beberapa fungsi, mulai dari input, data, peminjaman. Untuk input sendiri ada input buku dan juga ada input anggota. Untuk data ada data inputan dari buku, data inputan dari anggota. Terus untuk peminjaman bisa untuk pinjam buku dan juga untuk mengontrol status pinjaman tersebut. Baik, kali ini saya akan mulai dari input buku ya. Di sini untuk tambah bukunya kita bisa isi kodenya. Kita bisa coba input, masuk ya, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit hingga kategori ya. Kita lihat pada sudut sebelah kanan ini ada fungsi edit dan juga hapus.
Kita coba untuk fungsi editnya. Semisal judul bukunya kita ganti menjadi kita coba edit ya, berhasil ya untuk judul buku, pengarang, penerbit, dan juga tahun terbit ya. Lalu bagaimana dengan hapus? Coba kita pantau dulu di PHP MyAdmin. Ada 4 inputan buku ya. Lalu bagaimana jika ini saya hapus? Berhasil ya. Lalu bagaimana dengan fungsi pencariannya? Semisal kita cari buku ilmu fisika ya. Nah, dapat. Terus untuk fungsi cetaknya, berhasil ya. Ini kurang lebih untuk input buku dan juga tampilnya data buku dengan fungsi edit, hapus, pencarian, dan juga fungsi cetak. Lalu bagaimana dengan input anggota? Kenapa dia muncul di sini otomatis 002? Karena seperti pertama yang tadi saya bikin, sini anggota sudah ada yang terdaftar dengan ID ekor ID-nya 001 ya. Bisa kita masukkan aja. Input anggota tadi dia akan masuk pada data anggota ya, dengan fungsi-fungsi yang sama seperti tadi pada data buku juga ya. Ada fungsi edit, fungsi hapus, fungsi cetak, fungsi pencarian ya. Ini kurang lebih untuk input buku, input anggota, dan juga outputnya ya, data buku, data anggota. Oke, ini kita coba ke peminjaman ya. Di sini ada pinjam buku sama data peminjam. Semisalnya ada yang mau minjam, ya sudah tinggal pilih aja pinjam buku. Siapa tuh dari anggota tadi yang meminjam? Nah, dia dengan ID, semisal ID 002. Nah, dia tadi minjamnya buku ilmu fisika dengan kode buku A001. Nah, dia minjamnya itu pada tanggal 30. Terus jatuh tempo pengembaliannya ini pada tanggal 3 ya. Nah, otomatis kalau dia minjam ini maka statusnya belum kembali ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, bahwa yang pinjam bahwa ini kembali, dia belum kembalikan ya, buku yang belum kembali 1 ya. Semisal ini dia udah bawa kembali ya, kita tinggal rubah aja statusnya di sini menjadi sudah. Nah, kita lihatnya buku sudah kembali 1. Nah, dengan status di sini sudah kembali ya. Ini kurang lebih untuk pinjam buku dan juga status dari data pinjamnya. Halo, nama saya Fernando Herman Pukei, NIM 67 2017 197. Di saat ini saya akan mengimplementasikan error guessing test. Teman-teman, kita masuk dulu ke dalam aplikasi perpustakaan, dan di sini maksudnya saya mencoba membuat dimana kalau misalnya user memasukkan username atau ID atau juga password yang salah, maka terdapat error. Tetapi jika username memasukkan ID atau juga password benar, maka dia bisa masuk. Teman-teman, kita daftar dulu. Berhasil. Kita coba kembali lagi. Nah, sini kita coba masukkan ID yang tadi. Misalnya saya masukkan ID yang salah dan juga password yang betul, maka terdapat error. Tapi jika saya memasukkan ID yang benar dan juga password yang benar, maka dia berhasil masuk. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Sanugra, NIM 67 2017 200. Di sini saya akan menjelaskan tentang whitebox testing pada web aplikasi perpustakaan. Di sini saya sudah memisahkan beberapa path untuk bagian delete atau hapus pada data buku. Yang pertama di sini adalah path ke-1, include koneksi, include header,
ID buku. Lalu untuk pad kedua ada if empty dan ID buku, query dan hasil. Lalu untuk pad ketiga ada alert sukses atau berhasil, dan pad keempat adalah alert danger error atau gagal. Lalu untuk pad kelima adalah progress, dan lanjut ke pad ke-6 untuk kembali ke header atau layout pertama, URL data buku dan header. Oke, lanjut ke alur data hapus buku. Di sini ada alur padnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan dari sini saya mendapatkan independent pad, yaitu ada 2. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 5, dan 6, dan yang kedua adalah 1, 2, 4, 5, 6. Oke, baik, di sini saya akan melakukan uji coba pada web aplikasi perpustakaan. Ya, bagian delete data buku. Di sini saya sudah punya Gmeter untuk tes aplikasi web tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan fiturnya. Yang pertama di sini ada test plan, lalu di sini ada thread groupnya, lalu ada HTTP request, lalu untuk listernya ada view result tree. Oke, saya mulai dari pengujian untuk web aplikasi perpustakaan. Oke, di sini saya mengisi IP-nya localhost, lalu untuk pad aplikasi perpustakaan, dan saya akan mencoba. Oke, di sini berhasil dengan respon code 200 dan respon message oke. Saya akan menguji yang kedua, di mana pad aplikasi perpustakaan pada bagian data buku .php yang ada memiliki datanya masih ada. Lalu saya akan tes dan berhasil. Di sini menunjukkan respon code 200 dan respon message oke. Lalu selanjutnya saya akan menghapus data pada data buku. Oke, tidak ada, sudah kosong, dan saya akan mengetes apakah berhasil. Oke, di sini dibilang response code-nya 200 dan respon message-nya oke. Lalu jika saya memasukkan ID atau pad aplikasi perpustakaan, misalnya 1, 2, 3 atau ABC lah, ABC. Saya coba, ternyata gagal. Di sini dibilang respon code 404 dan not found. Oke. Lalu jikalau di sini mungkin testingan saya tentang whitebox web aplikasi perpustakaan pada bagian delete atau hapus data buku. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Surya Eka Firmansyah, 67/2017-311. Di sini saya akan menjelaskan tentang user acceptance test, di mana di sini ada persyaratan pengguna, diterima, dan ditolak. Persyaratan pengguna yang pertama, sistem berjalan dengan benar secara keseluruhan, diterima 5, ditolak 0. Kemudian yang kedua, notifikasi pengecualian apabila ada kesalahan, diterima 0, ditolak 5. Yang ketiga, tampilan user friendly, diterima 4, dan ditolak 1. Yang terakhir, privasi aman dalam password, diterima 5, ditolak 0. Jadi presentasi kepentasan sistem, jumlah vote diterima dibagi dengan total vote penguji, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian didapatkan hasil 14 dibagi 20 dikali 100%, hasilnya 70%. Nah, dapat disimpulkan bahwa belum memenuhi syarat dikarenakan hanya 70% dan tidak mencapai 85%. Sekian dan terima kasih.